Dan ini merupakan murni halu. Ya sudah, mungkin saja di Lollipop mencari konten, mau dapat gift dari kalian. Saya nggak ngerti kenapa kalian kasih gift untuk apa. Dan sebenarnya ini bahaya ya. Hola netizen yang tercinta, Loli yang merupakan anak Nikita Mirzani mengaku bekerja part-time di Inggris. Dia bekerja sebagai barista. Loli menyatakan penghasilan yang didapatkannya dari bekerja part-time di Inggris cukup besar. Dalam seminggu, Loli bisa mengantongi uang sebesar 400 pound sterling atau sekitar 7-8 juta rupiah. Loli juga mengatakan dia tetap boleh bekerja di Inggris, sekalipun sebagai pelajar, dengan catatan kerjanya di sana part-time. Dalam kesempatan itu, Loli juga sempat memperlihatkan residence permit miliknya. Selain penghasilan bekerja part-time menjadi barista, Loli juga melakukan penghasilan dari melakukan live di media sosial. Penghasilan itu diperolehnya dari gift. Loli menyebut setiap kali melakukan live minimal dia mendapatkan uang sekitar $100. Jadi sebulannya aku punya uang 32 juta. Seperti itu guys. Seperti itu. Jam berapa kak di sana? Jam 7.52. Jam 7.52. Bentar lagi jam 8. Visa student bisa kerja kak. Nih, aku kasih tunjuk kamu. Nih, aku kasih tunjuk kamu ya. Ini aku mah gak perlu ngomong-ngomong lagi. Nih, coba baca. Work 10 hours max from 16 only. Kalau nggak punya ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Dah. Jadi gini loh guys, ya. Jadi gini, ya semuanya. Itu namanya residence permit. Kalau misalnya nggak punya residence permit, kayaknya di negara manapun juga harus ada residence permit. Ya, mau kerja, mau nggak kerja, itu harus residence permit karena kita di negara orang. Kalau misal kita nggak punya itu, ya kita nggak bisa masuk ke negara orang tersebut, apalagi kerja di negara orang, itu nggak bisa. Walaupun student visa, itu bisa kerja gitu, karena diizinin, tapi part time. Kalau students itu part time, apalagi kalau misalnya masih di bawah umur 18, itu dia part time. Tapi kalau misalnya udah 18, dia boleh full time. Seperti itu, guys. Makanya kamu do your research, please. Guys. Makanya kamu tuh searching dulu di Google, ya. Walaupun student visa juga ya bisa kerja. Kamunya aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Apa masalah kamu nggak selesai-selesai cantik, Loli? Nih ya, aku ngomong sebagai seorang anak yang sudah ditinggal ibunya, diambil sama Sang Maha Pencipta udah kurang lebih 2 tahun. Aku kasih tahu ya, cekcok sama mama itu, apalagi kita perempuan berantem sama ibu itu udah sering banget. Apalagi saya keras, ibu saya keras. Udah sering banget kami berantem dari hal besar sampai hal kecil. Kalian tahu lah ya, kalau buah jatuh tuh tidak jauh dari pohonnya kan. Tapi saya harus bisa membedakan berantem dengan ibu saya, dengan saya berantem dengan teman saya, dengan saudara saya harus bisa membedakan. Karena bagaimanapun ibu saya itu bukan keluarga dan bukan teman, tapi adalah orang yang berjasa dalam hidup saya, orang yang berjuang mati-matian buat saya. Jadi Loli, jangan samakan ibumu dengan kamu berantem dengan temenmu. Kalau kamu berantem dengan temen kan bodo amat, mau maafin kayak maafin, enggak berantem terus juga nggak ada masalah kan gitu ya. Saya yakin kamu sekarang sedang merasakan ketakutan, merasakan ketidakenakan di dalam hati kamu karena kamu sedang punya konflik dengan ibu kamu gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Jangan kamu tunda-tunda permasalahan ini ya. Saya kasih tahu, jangan kamu tunda-tunda permasalahan ini hingga nantinya makin besar. Dan jangan berharap orang tua atau ibu kamu atau mama kamu datang sujud minta maaf sama kamu. Walaupun kita lihat lagi kisahnya, ini bukan gue yang salah tapi mak gue yang salah misalkan. Mak gue ini banyak salah daripada gue misalkan. Tapi kamu harus tahu kodratnya seorang anak itu tidak meminta ibunya untuk sujud dan meminta maaf sama anaknya. Tapi kita yang harusnya meminta maaf kepada ibu kita. Udah ngasih apa emang kamu sama mama kamu sampai kamu
sampai berpikiran menahan permasalahan ini, sampai nunggu dari mama kamu dulu minta maaf sama kamu. Yang berjasa tuh mamahmu, ya, yang udah ngeluarin materi semuanya, ngedidik kamu sampai kamu sekarang sudah sebesar ini, sudah sepandai ini berbicara, hasil didikan mamahmu. Jadi saran saya sebagai seorang anak yang udah ditinggalin ibunya nih, saya kasih tahu kamu loh, Li. Hari ini kamu masih bisa lihat, ya. Besok atau lusa belum tentu kamu masih bisa lihat loh, Li. Sekarang kamu minta maaf. Kamu mohon ampun, karena bagaimanapun ridho dia itu yang paling nembus sampai ke langit. Kalau di posisinya kayak aku sekarang, minta ridho, minta maaf, minta tolong doa, udah nggak bisa loh, Li. Jadi kamu yang masih punya ibumu, mau sejahat, sebrengsek apapun ibumu, mamahmu, dia tuh mamahmu. Paham? Jadi kamu harus berbesar hati sebagai seorang anak, memohon maaf pada ibumu. Saling memohon maaf. Jangan sampai penyesalan yang akan kamu pupuk nih, kamu pupuk sekarang penyesalan tersebut, di kemudian hari kamu akan merasakan penyesalan tersebut. Aku kasih tahu, penyesalan itu datang terakhir dan itu menyakitkan. Jadi ketika masih punya ibu atau mama yang masih bisa mendoakan kamu sujud, kamu pulang, ya. Ini adalah pelukan seorang ibu, elusan tangan dia yang buat kita tuh kuat sampai saat ini. Jadi jangan sombong sama mama tuh, nggak boleh sombong. Ya saya rasa kamu sudah pintar, jadi sudahi permasalahan orang tua ini karena sangat menyedihkan gitu, ya. Makin kesini Loli makin bijak ya, cara berpikirnya makin dewasa. Pengalaman hidup memang membuat seseorang bisa berubah. Mungkin di awal dia ingin bebas, tapi dengan pengalaman hidup yang dia rasakan, dengan kesusahan yang dia rasakan, dia semakin dewasa. Dan dia mungkin semakin mengerti, beginilah kehidupan orang ketika di bawah. Kalau saya perhatikan sih, dia ingin mencari sesuatu yang tidak dia temukan selama ini. Aku yakin sih anak ini bakalan jadi sukses selagi dia berada di jalur yang benar. Udah ya guys, jangan kalian bully dia. Selagi dia masih berada di jalur yang benar, support saja. Doakan yang terbaik buat Loli dan Maman. Dan doakan juga buat anak kita, buat generasi-generasi muda saat ini, supaya mereka juga bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Marjan terkejut dan kita semua sekonoha dan seluruh dunia. Dikatakan bahwa Lollipop sekarang sekolah gretongan di UK. Sejak kapan UK memperbolehkan anak warga negara asing sekolah gretongan kecuali anak-anak korban pengungsian atau korban perang yang mereka bisa mendapatkan akses dana dalam Commonwealth Social Service Security. Itu ada dana untuk anak korban perang atau anak pengungsi dari negara lain, tapi anak lain itu warga negara asing, mereka harus bayar. Yang bisa mendapatkan sekolah gratis itu warga negara UK sampai umur 16 tahun. Setelah itu masuk college juga, yaitu A-levels, itu biasanya juga harus bayar, ya. Tapi kalau mereka mendapatkan kesulitan dari segi ekonomi, mereka bisa mendaftarkan scholarship, yaitu beasiswa, dan mendapatkan diskon lah istilahnya. Kuliah nggak ada yang gratis di sana juga, ya. Kuliah di sana harus bayar, makanya kebanyakan students, mahasiswa itu mendapatkan fasilitas yaitu bisa pinjam uang ke negara untuk kuliah selama 3-4 tahun. Itu bisa habis 10.000 pound sterling, 160 juta atau lebih, tergantung jurusan kuliahnya. Ya, belum makan, belum tempat tinggal, dan setelah mereka itu lulus dari kuliah, dapat gelar, mereka kerja. Dan mereka bisa kerja untuk bayar cicilan pinjaman itu untuk kuliah. Jadi banyak di antara mereka orang UK itu sampai tua mereka kerja untuk bayar cicilan. Memang dikasih tunjangan dari pemerintah, ya, dikasih pinjaman, tapi mereka harus menyicil ya dengan program yang ringan tapi tetap beban. Nah, kalau warga negara asing, maaf, tidak ada gratis-gratisan. Justru negara UK itu mendapatkan devisa ini dari students overseas. Makanya banyak orang sekolah di UK,
cari pendidikan di sana, yaitu adalah bisnisnya orang Inggris. Ya, karena ada negara pendidikan, negara jasa. Oleh sebab itu, nggak mungkin bisa lolos gratis-gratisan. Itu tidak ada. Dan ini merupakan murni halu. Ya sudah, mungkin saja di Lollipop mencari konten, mau dapat gift dari kalian. Saya nggak ngerti kenapa kalian kasih gift untuk apa. Dan sebenarnya ini bahaya ya, karena ini kita sekarang sedang ya main-main dengan hukum ya, dengan negara orang, dengan institusi-institusi pendidikan di sana dipermainkan, dan itu adalah citra yang tidak baik ya bagi Inggris ya. Jadi waspada, saya bilang selalu waspada. Kita boleh hina orang, kerawati, lontong sayur lah, mau ngomongin kebun binatang di antara di antara influencer ini nggak karuan, tapi kalau udah menyentuh ya hal-hal yang hoax seperti bisa sekolah gratis di UK ya, terus bisa tinggal di sana sembarangan tanpa visa, atau ada visa swaka lah, visa inilah, visa itu sama aja kalian tuh sedang mempromosikan a bad promotion of the country. Ya, karena kalian ini yang gini-gini kan merupakan influencer kan? Saya nggak tahu apa di influencer, nggak ngerti. Harusnya kita kan influence untuk hal yang positif, yang baik untuk diri kita, dan terutama influence yang baik bagi negara orang lain. Apalagi di Inggris itu banyak juga warga negara Konoha di sana ya. Ada komunitas orang Konoha tinggal di sana dan mereka semuanya pelangap-pelongo, tercengang-cengang kok bisa begitu. Dan seharusnya berhenti ya, karena nanti lama-lama ya kalian juga akan bikin malu kedutaan Republik Konoha di London, dan mungkin akan dihubungi sama aparat, suruh urusin ini si Lollipop yang jingkrak-jingkrak yang bikin cerita aneh-aneh tentang UK. So ini kan sudah zaman sosial media dan semua sudah terhubung di mana-mana, dan berita ini mungkin juga masuk mungkin di kedutaan kerajaan Inggris di Jakarta atau di mana-mana. Jadi menurut saya ya sudahlah, kalau nggak mau sekolah mendingan begitu aja, nggak usah sekolah, jadi artis TikTok selama-lamanya, nge-live sampai tua, udah itu aja. Kan buktinya masih banyak pendukung di sini kan yang suka nonton live seperti itu. Saya merasa ini bukan hiburan lagi, udah nggak lucu-lucunya sama sekali. Karena andai kata itu Italia ya, separuh negara saya Italia, dan andai kata Lollipop ada di Italia dan bilang macam-macam tentang Italia, saya akan naik darah. Itu sama aja mempermainkan separuh negara saya di Italia ya. Makanya orang Inggris mendengar seperti ini ya karena anak kecil aja. Tapi kalau lama-lama ya kesabaran juga bisa ya jambang batas ya, nanti selamat menikmati. Siapa yang akan bikin serangan-serangan? Bukan hanya rakyat Konoha yang mungkin nggak ngerti apa-apa tentang di sana, tapi nanti ada orang lain. Itu ceritanya bisa beda ya. Jadi jangan main-main lah kalau untuk urusin hukum, izin tinggal, sekolah, gratis-gratis di sana. Nggak ada yang gratis ya. Apalagi ini bukan pengungsi, bukan korban perang. Ini cuma hanya mau main-main, mau cari gift, hanya mempermainkan netizen yang ada di Inggris ya, Konoha yang ada di Inggris, orang Konoha yang ada di sini. Sangat nggak mendidik dan menurut saya sudah terlaluan. Kemarin-kemarin masih ada lucu-lucunya ya si Lollipop, tapi saya bilang sekarang ini sudah terlaluan. Ya hati-hati, tabur tuai, apa kita tabur akan tuai. Sekarang ketawa, besok bisa nangis. Nah kalau udah nangisnya tuh bisa nangis banget ya. Ini nasihat saya bukan pengen nimbrung. Saya cuma memberi pendidikan tentang pendidikan di UK karena saya pernah tinggal sana 4 tahun dan sepupu saya orang Inggris, saya banyak om saya orang Inggris ya, dari Yorkshire, from Sheffield. Jadi om saya murni Inggris ya, dan banyak saudara saya itu dari Jerman juga ada, Austria, Swiss. Saya tinggal di Itali, aku separuh dari Indonesia, Konoha. Jadi saya itu sangat kenal lapangan. Oke guys, selamat menikmati ribut-ribut, selamat nge-gift terus ya, karena gift kalian akan menyesatkan orang. I don't understand ya. Orang dikasih gift dia semakin girang, dikira itu dia dapat pengakuan. Anak kecil dapat pengakuan dia semakin kepalanya naik begitu. Tapi kan
Pohon sama menara ada ujung-ujungnya juga. Ya ujungnya nggak ada. Kalau udah sampai naik ke puncak, nggak bisa naik lagi, habis itu jatuh. Karena semua ada batas, guys. Nah, gift ini, pengakuan di live ini sangat membahayakan banyak orang. Mereka lupa diri. Mereka berpikir bahwa adalah star, bintang. Mereka punya stardom feeling bahwa mereka itu orang yang terkemuka, dibutuhkan orang. Jadi ini secara psikologi sangat-sangat mengerikan ya. Mendapatkan pengakuan secara virtual, merasa hebat, padahal bukan siapa-siapa. Calon orang hancur. Saya ngomong seperti ini untuk mencegah agar jangan sampai hancur. Dan kita kerja sama juga netizen. Jangan jorokin orang jadi hancur. Memuji-muji. Pujilah orang yang patut dipuji. Tapi jangan puji atau dukung orang yang tidak patut didukung. Itu di setiap agama tertulis demikian. Saya Om Bule, KTP Bogor, Kecamatan Sukaraja. Saya WNI dan saya memberikan input saja, jangan mempermalukan negara orang lain. Terima kasih.